Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Herlina Septiani Putri dengan NIM 2010-224-1001. Saya di sini akan mereview mata kuliah Ilmu Pendidikan. Yang pertama, hakikat manusia. Manusia adalah makhluk yang mempunyai hasrat untuk mengetahui segala sesuatu. Atas dorongan hasrat ingin tahunya, manusia tidak hanya bertanya tentang berbagai hal yang ada di luar dirinya, tetapi juga bertanya tentang dirinya sendiri. Dalam ruang dan waktu, manusia telah selalu berupaya mengetahui dirinya sendiri. Hakikat manusia dipelajari melalui berbagai pendekatan dan melalui berbagai sudut pandang: biologi, sosiologi, antropologi, psikologi, dan politik. Aspek-aspek hakikat manusia. Yang pertama, manusia sebagai makhluk Tuhan. Manusia adalah makhluk paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kesempurnaan yang dimiliki oleh manusia merupakan suatu konsekuensi, fungsi, dan tugas mereka sebagai khalifah di bumi ini. Manusia adalah subjek yang memiliki kesadaran dan penyadaran diri. Oleh karena itu, manusia adalah subjek yang menyadari keberadaannya. Ia membedakan dirinya dengan segala sesuatu yang ada di luar dirinya atau objek. 2. Manusia sebagai kesatuan badan dan roh. Para filsuf berpendapat yang berkenaan dengan struktur metafisik manusia terdapat 4 paham mengenai jawaban atas permasalahan tersebut, yaitu materialisme, idealisme, dualisme, dan paham yang mengatakan bahwa manusia adalah kesatuan badan dan roh. Ketiga, manusia sebagai makhluk individu. Sebagai individu, manusia adalah kesatuan yang tak dapat dibagi antara aspek badani dan rohani. Setiap manusia mempunyai perbedaan sehingga bersifat unik. Perbedaan ini baik berkenaan dengan postur tubuhnya, kemampuan berpikirnya, minat dan bakatnya, dunia, serta cita-citanya. 4. Manusia sebagai makhluk sosial. Dalam hidup bersama dengan sesamanya atau bermasyarakat, setiap individu menempati kedudukan atau status tertentu. Di samping itu, setiap individu mempunyai dunia dan tujuan hidupnya masing-masing. Mereka juga mempunyai dunia bersama dan tujuan hidup bersama dengan sesamanya. Selain adanya kesadaran diri, terdapat pula kesadaran sosial pada manusia. Melalui hidup dengan sesamalah, manusia akan dapat mengukuhkan eksistensinya. Sehubungan dengan ini, Aristoteles menyebut manusia sebagai makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat. 5. Manusia sebagai makhluk berbudaya. Manusia memiliki inisiatif dan kreatif dalam menciptakan kebudayaan, hidup berbudaya dan membudaya. Kebudayaan bertautan dengan kehidupan manusia sepenuhnya. Kebudayaan menyangkut sesuatu yang nampak dalam bidang ekstensi setiap manusia. Manusia tidak terlepas dari kebudayaan, bahwa manusia itu baru menjadi manusia karena bersama kebudayaannya. Sebagai dinyatakan di atas, kebudayaannya memiliki fungsi positif bagi kemungkinan ekstensi manusia. Namun demikian, apabila manusia kurang bijaksana dalam mengembangkannya, kebudayaan pun dapat menimbulkan kekuatan-kekuatan yang mengancam eksistensi manusia. Kebudayaan tidak bersifat statis, melainkan dinamis. Kodrat dinamika pada diri manusia mengimplikasikan adanya perubahan dan pembaruan kebudayaan. Hal ini tentu saja didukung pula oleh pengaruh kebudayaan masyarakat atau bangsa lain terhadap kebudayaan masyarakat yang bersangkutan. Yang kelima, manusia sebagai makhluk susila. Menurut Immanuel Kant, manusia memiliki aspek kesusilaan karena pada manusia terdapat rasio praktis yang memberikan perintah mutlak. Contoh, jika kita meminjam barang milik orang lain, maka ada perintah yang mewajibkan untuk mengembalikan barang pinjaman tersebut.
Adapun kebebasan terbuat ini juga selalu berhubungan dengan norma-norma moral dan nilai-nilai moral yang juga harus dipilihnya. Oleh karena manusia mempunyai kebebasan memilih dan menentukan perbuatan secara otonom, maka selalu ada penilaian moral atau tuntutan pertanggungjawaban atas perbuatannya. Yang ketujuh, manusia sebagai makhluk beragama. Aspek keberagaman merupakan salah satu karakteristik esensial eksistensi manusia yang terungkap dalam membentuk pengakuan atau keyakinan akan kebenaran suatu agama yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku. Hal ini terdapat pada manusia manapun, baik dalam rentan waktu dulu, sekarang, akan datang, maupun dalam rentang geografis tempat manusia berada. Keberagaman menyiratkan adanya pengakuan dan pelaksanaan yang sungguh atas suatu agama. Adapun yang dimaksud dengan agama ialah satu sistem atau tata keimanan atau keyakinan atas adanya sesuatu yang mutlak di luar manusia. Satu sistem atau tata peribadatan manusia sebagai yang dianggap mutlak itu, dan satu sistem norma atau tata kaidah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dan alam lainnya, yang sesuai dan sejalan dengan tata keimanan dan tata kepribadian termasuk di atas. Materi yang kedua, makna pendidikan dan batas-batas pendidikan. Arti pendidikan secara historis. Pendidikan dalam arti luas telah mulai dilaksanakan sejak manusia berada di muka bumi ini. Adanya pendidikan adalah setua dengan adanya kehidupan manusia itu sendiri. Dengan perkembangan peradaban manusia, berkembang pula isi dalam dan bentuk termasuk perkembangan penyelenggaraan pendidikan. Batas-batas pendidikan. Batasan tentang pendidikan yang dimuat oleh para ahli beraneka ragam dan kandungan berbeda-beda satu sama lain. Perbedaan tersebut mungkin karena orientasinya, konsep dasar yang digunakan, aspek yang menjadi tekanan, atau karena falsafah yang melandasinya. 1. Batas-batas pendidikan ialah 1. Pendidikan sebagai proses transformasi budaya. Sebagai kegiatan pewarisan kebudayaan dari satu generasi ke generasi lain. Nilai-nilai budaya tersebut mengalami proses transformasi dari generasi tua ke generasi muda. Ada 3 bentuk transformasi, yaitu nilai yang masih cocok diteruskan, misalnya nilai kejujuran, rasa tanggung jawab, dan lainnya. 2. Batas-batas pendidikan adalah pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi. Sebagai proses pembentukan pribadi, pendidikan diartikan sebagai suatu kegiatan yang sistematik terarah kepada terbentuknya kepribadian seperti didik. Proses pembentukan pribadi melalui 2 sasaran, yaitu pembentukan pribadi bagi mereka yang belum dewasa oleh mereka yang sudah dewasa, dan bagi mereka yang sudah dewasa atas usaha sendiri. 3. Pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara. Pendidikan sebagai penyiapan warga negara diartikan sebagai suatu kegiatan yang terencana untuk membekali peserta didik agar menjadi warga negara yang baik. 4. Pendidikan sebagai penyimpan tenaga kerja. Pendidikan sebagai penyimpanan tenaga kerja diartikan sebagai kegiatan pembimbing peserta didik sehingga memiliki bekal dasar untuk bekerja. Pembekalan dasar berupa pembentukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan kerja pada calon luaran. Ini menjadi misi penting dari pendidikan karena bekerja menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia. Materi yang ketiga, pendidikan sebagai ilmu. Pendidikan adalah fenomena yang fundamental atau asasi dalam hidup manusia. Di mana ada kehidupan, di situ pasti ada pendidikan. Dalam perkembangannya, ada tuntutan adanya pendidikan lebih baik, teratur untuk mengembangkan potensi manusia, sehingga muncul pemikiran teoritas untuk pendidik. Pendidik adalah upaya sadar untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki manusia, yang
melahirkan teori-teori pendidikan. Teori pendidikan ada dua makna sentral: menunjuk suatu hipotetis atau serangkaian hipotetis yang telah diverifikasi dengan observasi atau eksperimen. Pemikiran sistematik atau serangkaian pemikiran sistematik atau serangkaian pemikiran yang koheren menghasilkan banyak teori. Persyaratan pendidikan sebagai ilmu: 1. Memiliki objek studi. 2. Memiliki sistematika. Pendidikan sebagai gejala manusiawi dapat dianalisis dari proses atau situasi pendidikan, yaitu adanya komponen pendidikan yang secara terpadu saling berinteraksi dalam mencapai tujuan yang meliputi tujuan pendidikan, peserta didik, pendidik, isi pendidik, metode pendidikan, alat pendidikan, lingkungan pendidikan. Pendidikan sebagai upaya sadar bertolak dari fungsi pendidikan, menumbuhkan kreativitas peserta didik, menjaga lestarinya nilai-nilai insani dan nilai-nilai ilahi, atau pendidikan moralitas, penyiapan tenaga kerja produktif, atau pendidikan produktivitas. Sistematika ketiga. Ilmu pendidikan memiliki 3 dimensi sebagai sistematika ilmu pendidikan. Dimensi lingkungan pendidikan meliputi pendidikan keluarga, pendidikan lingkungan sekolah, dan pendidikan luar sekolah. Dimensi jenis-jenis persoalan pendidikan atau persoalan fondasional, persoalan struktural, dan persoalan operasional. Dimensi waktu dan ruang. Memiliki metode yang dipakai dalam ilmu pendidikan menurut Sudarmo. Metode normatif berkenaan dengan konsep manusia yang ideal dan masalah nilai baik dan buruk. Metode eksploratori berkenaan dengan kondisi dan kekuatan yang membuat suatu proses pendidikan berhasil. Metode teknologis mengungkap bagaimana melakukan dalam rangka menuju keberhasilan. Metode deskriptif fenomenologis menguraikan kenyataan pendidikan, kemudian mengklasifikasi. Metode hermeneutis memahami kenyataan pendidikan yang konkret dan historis. Metode analisis kritis. Sifat ilmu pendidikan empiris karena objek dijumpai dalam dunia pengalaman. Rohaniah karena bertujuan membawa ke arah manusia yang berbudaya. Normatif berdasarkan pemilihan. Historis memberikan uraian teoris tentang sistem pendidikan sepanjang zaman praktis. Fondasi-fondasi ilmu pendidikan. Fondasi pendidikan studi tentang fakta dan prinsip dasar yang melandasi pencarian kebijakan dan praktek pendidikan. Pengetahuan yang fundamental menjadi tantangan pendidikan meliputi sejarah pendidikan, filsafat pendidikan, sosiologi pendidikan, psikologi pendidikan. Pendidikan sebagai sistem. Pengertian sistem. Sistem sering disamaartikan dengan sistem yang menurut pengertian awam memiliki makna, cara, kiat, metode, strategi, taktik, dan siasat. Sistem adalah sekumpulan benda yang memiliki hubungan di antara mereka. Sistem adalah suatu kelompok unsur yang saling berinteraksi, saling berkait, dan ketergantungan satu sama lain yang membentuk satu keseluruhan yang kompleks. Kesimpulan, sistem yaitu suatu rangkaian keseluruhan keseluruhan dari komponen-komponen yang saling berinteraksi atau interdependensi dalam mencapai tujuan. Unsur-unsur sistem. Ada kesatuan organis, adanya komponen yang saling membentuk kesatuan organis. Adanya hubungan keterkaitan antara komponen satu dengan yang lain, maupun antara komponen dengan keseluruhan. Adanya gerak atau dinamika, adanya tujuan yang ingin dicapai. Telaah filosofis tentang sistem. Keberadaan sistem sebenarnya merupakan suatu yang bersifat alamiah dan bersifat kodrat. Ada unit kehidupan sistemik
dengan bentuk paling besar dan dengan cakupan yang paling luas yang disebut dengan makrosistem. Sebaliknya, ada yang paling kecil dan cakupan paling sempit yang disebut dengan mikrosistem. Teori sistem dalam cakupan kehidupan. Bagian kehidupan, bagian kecil kehidupan, bagian kecil kehidupan. Tantangan sistem pendidikan. 1. Kemampuan untuk mengetahui pola-pola perubahan dan kecenderungan yang sedang berjalan. Kemampuan untuk menyusun gambar tentang dampak yang akan ditimbulkan oleh kecenderungan yang sedang berjalan tadi. 2. Kemampuan untuk menyusun program sesuai diri yang akan ditempuh dalam jangka waktu tertentu, misal dalam jangka waktu tertentu. Perkembangan teori sistem. Generasi pertama yang memahami sistem sebagai sekedar keseluruhan dan bagian teori yang paling tua. Generasi 2 sistem dipahami sekedar kaitan antara sistem itu sendiri dengan lingkungan atau sistem and environment. Generasi ketiga, sistem dipahami sebagai identik and difference. Sistem itu tidak pasif melainkan proaktif pada lingkungan. Tipe sistem. Biological system. Fungsi untuk mempertahankan kelangsungan hidup supaya tetap survival. Unit yang paling penting adalah sel. Fungsi mencari dan menemukan makna keberadaan sistem dalam arti mencari dan menemukan mengapa sistem ada. Unit yang paling penting dalam sosial sistem, fungsi menemukan makna akan keberadaan sistem. Komponen pokok dalam sistem pendidikan. Tujuan pendidikan untuk membimbing aktivitas sistem. Peserta didik yang menjalani proses belajar menjadi pendidikan utama sistem. Pengolahan untuk mengordinasikan, mengarahkan, dan mengevaluasi sistem. Struktur dan jadwal untuk mengatur dan mengelompokkan peserta didik menurut tujuan tertentu. Isi esensi dari apa yang hendak dipelajari oleh peserta didik. Pendidik yang membantu menetapkan esensi dan persiapan proses belajar. Alat bantu belajar. Fasilitas tempat diselenggarakan proses pendidikan, teknologi, semua teknik yang dipakai dalam kerja sistem, pengawasan mutu, peraturan penerimaan peserta didik, sasaran, pengujian, dan standar. Materi yang berikutnya adalah pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan sepanjang hayat dilaksanakan dalam berbagai ragam program dalam wadah pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal yang dapat secara fleksibel memenuhi kebutuhan bermasyarakat, kebutuhan pendidikan, dan kebutuhan belajar setiap individu dan masyarakat. Kemajuan ilmu dan teknologi menjadi pendorong utama terjadinya perubahan sosial yang berimplikasi pada pemilihan strategi pembelajaran sepanjang hayat, agar setiap individu dan masyarakat mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi. Perbuatan pendidik alat pendidik yang berupa perlakuan pendidik kepada peserta didik tergolong sangat lunak atau software. Alat ini dibedakan menjadi dua, yaitu mengarah dan mencegah. Metode dan pendekatan. Metode adalah cara yang dipakai untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Pendekatan adalah upaya umum yang dilakukan melalui aneka metode agar tujuan lebih mudah dicapai. Metode cakupannya lebih sempit dan pendekatan lebih luas. Metode bersifat praktis dan pendekatan bersifat strategis. Pendekatan bisa merupakan gabungan dari beberapa metode. Pendekatan pembelajaran makro, strategi yang dibagi guru agar murid dapat dengan mudah belajar dalam rangka menyerap materi agar secara lebih cepat. Materi yang selanjutnya, aliran-aliran pendidikan. Aliran-aliran klasik dalam pendidikan pada umumnya berasal dari kawasan-kawasan di Eropa dan Amerika.
dan akhirnya tersebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia dengan berbagai cara. Dibawa oleh penjajah melalui buku bacaan, dibawa oleh orang yang pergi belajar ke Eropa atau Amerika, dan sebagainya. Penyebaran tersebut menyebabkan pemikiran-pemikiran dari kedua kawasan itu pada umumnya menjadi acuan dalam penetapan kebijakan di bidang pendidikan di berbagai negara. Aliran-aliran klasik yang dimaksud dalam aliran empirisme, nativisme, naturalisme, dan konvergensi. Sampai saat ini, aliran-aliran tersebut sering digunakan walaupun dengan pengembangan-pengembangan yang sesuai dengan perkembangan zaman. 1. Aliran nativisme. Istilah nativisme dari kata natif yang artinya adalah terlahir. Aliran ini berpandangan bahwa perkembangan manusia itu telah ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa manusia sejak lahir. Pembawaan yang telah terdapat pada waktu dilahirkan itulah yang menentukan hasil perkembangannya. Menurut kaum nativisme itu, pendidikan tidak dapat mengubah sifat-sifat bawaan. Jadi, kalau benar pendapat tersebut, percumalah kita mendidik, atau dengan kata lain pendidikan tidak perlu. Dalam ilmu pendidikan, hal ini disebut sebagai pesimisme pedagogis. Misalnya, seorang anak yang berasal dari orang tua yang ahli seni musik akan berkembang menjadi seniman musik yang mungkin melebihi kemampuan orang tuanya. Mungkin juga hal ini sampai pada setengah kemampuan orang tuanya. 2. Aliran empirisme. Aliran empirisme berpandangan berlawanan dengan kaum nativisme karena berpendapat bahwa adalah dalam perkembangan anak menjadi manusia dewasa ini sama sekali tidak ditentukan oleh lingkungan atau oleh pendidikan dan pengalaman yang diterima sejak kecil. Manusia dapat dididik menjadi apa saja atau ke arah yang baik maupun buruk. Manusia kehendak lingkungan atau pendidiknya. Dalam pendidikan, pendapat kaum empirisme ini terkenal dengan nama optimisme pedagogis. Aliran empirisme dipandang berat sebelah mata, sebab hanya mementingkan peranan pengalaman yang diperoleh dari lingkungan, sedangkan kemampuan dasar yang dibawa anak sejak lahir dianggap tidak menentukan. Menurut kenyataannya, dalam kehidupan sehari-hari, terdapat anak yang berhasil karena berbakat, meskipun lingkungan sekitarnya tidak mendukung keberhasilan ini sebab oleh adanya kemampuan yang berasal dari dalam dirinya yang berupaya kecerdasan atau kemampuan keras. Anak berusaha mendapatkan lingkungan yang dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang telah ada dalam dirinya. 3. Aliran naturalis hampir senada dengan nativisme. Maka aliran ini berpendapat bahwa hakikatnya semua anak sejak dilahirkan adalah baik. Bagaimana hasil perkembangannya sangat ditentukan oleh pendidikan yang diterimanya atau yang mempengaruhinya. Jika pengaruh atau pendidikan itu baik, maka akan menjadi baiklah ia. Akan tetapi jika pengaruh itu jelek, maka akan jelek pula hasilnya. Aliran naturalisme memiliki 3 prinsip dalam proses pembelajaran. Pertama, anak didik belajar melalui pengalaman sendiri. Yang kedua, pendidik hanya menyediakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Yang ketiga, program pendidikan di sekolah harus disesuaikan dengan minat dan bakat yang menyediakan lingkungan belajar yang berorientasi kepada pola belajar anak. 4. Aliran konvergensi. Aliran konvergensi merupakan kompromi atau kombinasi dari aliran nativisme dan empirisme. Aliran ini berpendapat bahwa anak lahir di dunia ini telah memiliki baik dan buruk bakatnya, sedangkan perkembangan anak selanjutnya akan dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi faktor pembawaan dan lingkungan sama-sama berperan penting. Anak yang mempunyai pembawaan baik dan didukung oleh lingkungan pendidikan yang baik akan menjadi semakin baik, sedangkan bakat yang dibawa sejak lahir tidak akan berkembang dengan baik tanpa dukungan lingkungan yang sesuai bagi perkembangan bakat itu sendiri. Sebaliknya, lingkungan yang baik tidak dapat menghasilkan perkembangan anak secara optimal jika tidak didukung oleh bakat yang baik yang dibawa anak. Karena itu, teori Weierstrass disebut teori konvergensi atau konvergen, artinya memusat ke satu titik. Jadi
diartikan sebagai pertolongan yang diberikan lingkungan kepada anak didik untuk mengembangkan potensi yang baik dan mencegah perkembangannya potensi yang kurang baik. Yang ketiga, yang membatasi hasil pendidikan adalah pembawaan dan lingkungan. Aliran konvergensi pada umumnya diterima secara luas sebagai pandangan yang tepat dalam memahami tumbuh kembang manusia. Meskipun demikian, terdapat variasi pendapat tentang faktor mana yang paling penting dalam menentukan tumbuh kembang itu. Dengan demikian, aliran konvergensi menganggap bahwa pendidikan sangat tergantung pada faktor pembawaan atau bakat dengan lingkungan. 5. Aliran esensialisme. Esensialisme adalah pendidikan yang didasarkan kepada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban umat manusia. Esensialisme muncul pada zaman Renaissance dengan ciri-ciri utama yang berbeda dengan progresivisme. Perbedaan yang utama ialah dengan memberikan dasar berpijak pada pendidikan yang penuh dengan fleksibilitas, di mana serta terbuka untuk perubahan, toleran, dan tidak ada berkaitan dengan doktrin tertentu. Yang keenam, aliran progresivisme. Progresivisme adalah suatu gerakan dan perkumpulan yang didirikan pada tahun 1918. Aliran ini berpendapat bahwa pengetahuan yang benar pada masa kini mungkin tidak benar di masa mendatang. Pendidikan harus terpusat pada anak, bukannya memfokuskan pada guru atau bidang muatan. Progresivisme mempunyai konsep yang didasari oleh pengetahuan, kepercayaan bahwa manusia itu mempunyai kemampuan yang wajar dan dapat menghadapi dan mengatasi masalah yang bersifat menekan dan mengangkat adanya manusia itu sendiri. Oleh karena itu, kemajuan atau penunjukan kemajuan dipandang merupakan bagian utama dari kebudayaan yang meliputi ilmu-ilmu hayat, antropologi, psikologi, dan ilmu alam. Progresivisme merupakan pendidikan yang berpusat pada siswa yang memberi penekanan lebih besar pada kreativitas, aktivitas belajar atau naturalistik, hasil belajar dunia nyata, dan pengalaman teman sebaya. Yang ketujuh, aliran perennialisme. Perennialisme menentang pandangan progresivisme yang menekankan perubahan dan sesuatu yang baru. Jalan yang ditempuh oleh kaum perennialis adalah dengan jalan mundur ke belakang, dengan menggunakan kembali nilai-nilai atau prinsip-prinsip umum yang telah menjadi pandangan hidup yang kuat utuh pada zaman kuno dan abad pertengahan. Kaum perennialis berpandangan bahwa dalam dunia yang tidak menentu dan penuh kekacauan serta membahayakan, tidak ada satupun yang lebih bermanfaat daripada kepastian tujuan pendidikan serta kestabilan dalam perilaku pendidikan. 8. Aliran rekonstruksionisme. Dalam konteks filsafat pendidikan, aliran rekonstruksionisme adalah suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Aliran rekonstruksionisme pada prinsipnya sepaham dengan aliran perennialisme, yaitu kehendak menyatakan krisis kebudayaan modern. Kedua aliran tersebut, aliran rekonstruksionisme dan perennialisme, memandang bahwa keadaan sekarang merupakan zaman yang mempunyai kebudayaan yang terganggu oleh kehancuran, kebingungan, dan kesimpang siuran proses dan lembaga pendidikan. Dalam pandangan rekonstruksionisme, perlu merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang baru. Untuk mencapai tujuan utama tersebut memerlukan kerjasama antar umat manusia. Yang kesembilan, aliran pragmatisme. Maka pragmatisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa yang benar adalah apa yang membuktikan dirinya sebagai yang benar dengan akibat-akibat yang bermanfaat secara praktis.
Misalnya, berbagai pengalaman pribadi tentang kebenaran mistik, asalkan dapat membawa kepraktisan dan bermanfaat. Artinya, segala sesuatu dapat diterima asalkan bermanfaat bagi kehidupan. Sekiranya itu yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.